Harimau Jawa besar yang tinggal di Gua Angker dan selalu lolos dari para pemburu. Inilah kisah harimau Jawa, harimau Gua Angker yang tak pernah tertembak. Di lereng hutan tua di Jawa, ada sebuah tempat yang sejak dulu ditakuti warga. Mereka menyebutnya Gua Angker Watu Gede. Pepohonan di sekelilingnya tumbuh rapat, gelap, dan lembab. Saat malam tiba, suara-suara aneh sering terdengar, seperti geraman rendah yang menggema dari dasar gua. Warga percaya tempat itu dihuni oleh satu makhluk, harimau Jawa terbesar yang pernah ada. Tubuhnya besar, berotot, dengan garis-garis gelap yang tampak samar di balik bulunya yang kusam. Para tetua desa menyebutnya si Watu, karena kebiasaannya duduk diam di mulut gua seperti patung batu. Namun, ada satu hal yang membuatnya terkenal. Si Watu selalu lolos. Meski berkali-kali diburu para penembak Belanda maupun pemburu lokal, awal mula perburuan. Pada tahun-tahun akhir kolonial, banyak harimau Jawa yang mulai diburu karena dianggap mengganggu perkebunan. Namun si Watu berbeda. Ia tak pernah menyerang warga, ia hanya terlihat sesekali, berjalan sendirian, seperti penjaga hutan. Tetapi rumor tentang tubuhnya yang besar membuat para penembak tergiur. Mereka yakin kulitnya akan menjadi trofi paling berharga. Suatu pagi, 3 penembak Belanda masuk ke hutan. Mereka mengikuti jejak kaki besar yang menuju gua. Ketika mendekat, mereka melihat bayangan besar bergerak. 3 tembakan dilepaskan. Dor, do, do. ASAP, tapi ketika asap hilang, mulut gua sudah kosong. Harimau itu lenyap tanpa suara. Para penembak kembali dengan muka pucat, tak percaya apa yang mereka alami. Sejak hari itu, legenda harimau tak bisa ditembak mulai menyebar. Pemburu lokal pun menyerah. Tak lama setelah itu, giliran pemburu lokal mencobanya. Mereka memasang jerat, racun, hingga perangkap bambu. Tapi semuanya gagal. Suatu malam, seorang pemburu tua bercerita bahwa ia pernah melihat si Watu berdiri di atas ranting besar, menatap dari kejauhan. Saat ia membidik, angin tiba-tiba berubah. Tembakannya meleset jauh. Harimau itu seperti tahu kapan peluru akan datang. Katanya, sebelum dilepas, ia sudah tidak di tempat. Semakin lama, semakin banyak cerita bahwa si Watu bisa menghilang, memindahkan langkah, atau tak terdeteksi. Masyarakat desa pun mulai percaya. Mungkin ia bukan sekadar hewan, mungkin ia penjaga. Pertemuan terakhir, beberapa tahun kemudian, seorang mandor perkebunan Belanda yang terkenal ganas memutuskan untuk membuktikan bahwa kisah itu omong kosong. Ia membawa pasukan lengkap senapan, pemburu profesional, bahkan anjing pelacak. Mereka mengepung gua dari 4 arah. Tak ada jalan keluar. Jika si Watu keluar, ia pasti tertembak. Saat matahari hampir terbenam, terdengar suara geraman rendah dari dalam gua. Lalu, dari balik kegelapan muncul bayangan besar itu. Harimau Jawa yang gagah itu melangkah perlahan, tanpa takut, tanpa ragu. Mandor itu mengangkat senapan dan memerintahkan tembakan serentak. Belum sempat peluru dilepas, sebuah angin dingin menerpa. Anjing-anjing pelacak menjerit ketakutan. Para penembak kehilangan fokus. Dan dalam sekejap, si Watu hilang dari pandangan. Bukan berlari, bukan bersembunyi, seolah lenyap begitu saja ke dalam hutan. Ketika mereka mencoba mengikuti jejaknya, yang mereka temukan hanya goresan besar di tanah, seperti tanda peringatan. Hari itu, mandor itu akhirnya menyerah. Ia berkata, kalau harimau itu mau membunuh kita, ia sudah melakukannya, tapi ia memilih pergi. Dan legenda si Watu, harimau Jawa, yang tak pernah bisa ditembak, terus hidup hingga hari ini.